Ini teman saya loh, gitu, bilang kayak gitu. Kenapa lu gak nolongin gua pas itu, padahal lu lihat gua, gitu. Waktu itu ya emang saya dikasih uang. Berapa itu Mas Firan? Kalau nominal pasnya saya nggak tahu, cuman saya dikasih amplop sama kayak teman saya. Ya kumpul lah istilahnya. Ada itu 10 juta. Kayaknya lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Jaringan Misteri. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya, Mas Manda, dan tim akan mengantarkan sebuah kisah nyata. Ini kisahnya terjadi di tahun 2016 ya Mas? Ya, benar. Dan akan diceritakan oleh Mas Firen. Ya, Mas Firen ini nama samaran ya? Iya benar. Ya. Ya. Mas Firen, apa kabar? Alhamdulillah baik. Keseharian ngapain Mas Firen? Untuk sekarang masih kerja biasa di kuli bangunan. Kuli bangunan ya, Iya. baik. Terima kasih sebelumnya sudah mau berbagi kisah nyata di Jaringan Misteri ya. Sama-sama Mas Manda. Dan Mas Firen ini melihat dan menyaksikan sendiri kejadian teman sendiri dijadikan tumbal proyek ya. Ya benar. Itu di mana Mas Firen? Kisaran itu di daerah Jawa Barat, tepatnya di daerah Karawang. Di daerah Karawang Ya. ya. Tapi nggak disebutin di mana ya? Enggak, Oke. enggak disebutin. Baik. Jaringan Misteri, Selalu ada yang mengawasi. inilah kisah Mas Firen. Ya pada awalnya tahun 2016 itu saya berangkat kerja sama paman saya ke daerah Tangerang kalau nggak salah waktu itu. Pertama berarti ke Tangerang dulu ya? Iya benar, ke Tangerang. Cuma nggak lama itu Mas Wanda. Paling selang 2 minggu tuh saya pulang. Karena ya Anda tahu sendiri lah kalau misalkan kerja bangunan kan otomatis yang dicari itu kan yang pertama rezeki. Ya. Nah, cuman Uang berarti ya uang. Nah, cuman yang dibikin persoalan dalam waktu 2 minggu saya pulang itu gara-gara pertama saya nggak betah. Yang kedua tuh bayarannya juga nggak jelas lah, simpang siur gitu. Akhirnya saya sama paman saya itu memutuskan untuk pulang. Cuman pulang itu saya sampai rumah nggak lama, kisaran 1 minggu apa 2 minggu, ya lupa waktu itu. Ada tawaran tuh dari teman, katanya tuh nih Ran ada apa namanya kerjaan di sini, mau berangkat dengan lu, bilang kayak gitu ke saya. Gimana nih bayarannya, bener apa enggak? Saya kan otomatis orang kerja, namanya cari rezeki kan pastinya yang dicari uang kan Mas. Ya bener nih, saya temennya ada di sana 3 gitu. Nah akhirnya saya izin ke orang tua, saya berangkat ke sana itu, berangkatlah saya ke sana. Pas saya berangkat saya di bagian besi, ngerangkai besi. Itu berangkatnya paman ikut lagi nggak? Enggak, saya posisinya itu sendiri berarti sama teman itu ya? Iya, teman-teman. Saya ketemu di sana. Udah di tempat kerja pas itu. Cuman pas sampai sana itu kan saya udah di bagian besi tuh sama teman saya. Nah, sama teman saya itu saya taunya kerja di sana kan udah enak gitu kan Mas. Posisinya udah ya maunya udah gimana ya, kalau misalkan bangunan kan besi gitu kan udah pada naik gitu. Nah, saya ekspektasi saya itu kayak gitu awalnya. Nah, pas saya di situ, tahu-taunya masih posisi bangunan dari nol. Oh, masih rata. Masih rata. Baru pemasangan pondasi sama cakar ayam. Itu cakar ayam
sudah dikerjakan atau memang masih rata, bener-bener rata? Posisinya udah dikerjakan, cuman kalau misalkan cakar ayamnya itu belum dikasih besi, belum dicor posisi Oh, saya, berarti baru digali ya? baru digali. Oh, iya. Pas sampai situ, ya otomatis kan kita kerjanya di besi nih, otomatis kita bikin cakar ayam gitu kan. Nah, saya berlima sama teman saya nih, sama teman saya kan satu nih. Nah kan di sana teman saya kan berarti 3, kan berarti jadinya 5. Oh, berarti yang ngabarin teman masnya satu, Iya. terus dari temannya masnya itu punya 3 teman lagi. Iya, di sana. Jadi total 5. Nah, pas sampai sana tuh ya dari sekian banyak itu pelket, kalau misalkan di itu saya bahasa-bahasanya itu ya tahu sekarang, kalau dulu kan taunya cakar ayam gitu kan. Ya. Nah, pas itu saya bikin itu tuh besi. Nah, bikinnya tuh di bawah tuh Mas. Nggak di atas terus taruh pakai alat berat baru ditaruh, enggak. Kita masuk lubang gitu. Nah, pas lubang kedua apa ketiga kita lagi bikin, tahu-taunya saya dipindah nih. Dipindah ke bagian begisting, tukang kayu lah istilahnya. Nah, saya di situ ya otomatis ya berjalannya ya seperti biasa gitu. Seperti biasa sampai berapa hari ya? Saya berangkat di sana 2 minggu. 2 minggu ke sana berarti 3 harian. 3 harian. Dipindah. Enggak, saya udah masuk ke itu. 3 harian itu masih lancar. Oh, berarti udah pindah selama 3 hari. Ya dari tukang bersih ke tukang kayu. Oh iya. Gitu. Udah 3 hari. Ya lancar gitu. Ya, masih ketemu sama teman-teman saya ngobrol gitu. Yang 5 orang itu. 5 orang itu. Mohon maaf, saya potong ya, Ya. Mas Firen. Itu kan namanya kontraktor kan gede ya. Iya. Apa cuman 5 orang itu? Enggak, itu ada banyak pekerja. Oh, masih ada kira-kira berapa orang, Mas Firen? Kisaran 20 sampai 25. Oh, 25 orangan. Ya. Oh iya, terus termasuk saya. Oh, termasuk Mas Firen. Sama grup saya gitulah. Oh iya. Nah, itu dari tukang kayu itu, Iya. kan saya otomatis begistingin tuh yang maunya, yang mau dicor mana gitu. Nah, pas cor-coran yang kedua nih, kan teman saya kan masih standby tuh yang bikinin besi 3 orang. Saya sama teman saya kan udah pindah ke tukang kayu. Nah, Oh, berarti yang 2 pindah, iya. temannya Masnya pindah yang 2. Saya sama teman saya Ya. pindah. Terus yang 3 Masih di besi, masih ngerakitin gitu. oh, berarti di dalam lubang itu. Di dalam Oh, lubang. di dalam lubang lagi ngerakit besi. Nah, itu sih buat cakar ayam. Nah, itu terus mohon maaf, yang teman-teman yang lain itu ngapain, Mas? Maksudnya ya kerja biasa atau Ya biasa, ada yang motong, ada yang motong? gitu. Ya, sekedar biasa kayak gitu. Oh iya. Nggak ada yang mencurigakan lah istilahnya. Saya juga kerja di situ juga maunya antara iya enggak gitulah, di hati loh maunya. Oh, Cuman saya berarti sudah ada firasat ya? pas itu ya saya nggak tahu orang maunya kalau kerja nih, misalkan ada apa, mau ada apa-apa kan otomatis badan itu udah kerasa duluan gitu, entah sendiri atau entah orang lain yang dekat, pasti kan udah pasti kerasa gitu. Nah, pas saya sampai situ juga maunya kok apa ini kayak gimana gitu, kayak di hati itu kayak kok kerja di sini kayak nggak enak gitu loh. Itu dalam hati saya, cuman kan saya mikirnya oh saya di sini nyari kerja gitu, nyari rezeki. Nah, pas itu balik lagi ke yang teman saya ini. Nah, udah di begisting nih 2, kan berarti masih banyak tuh. Nah, yang posisi teman saya yang lagi ngerakit otomatis kan pindah ke lubang yang lain gitu, rakit lagi. Cuman ada 1 hari lah di mana tuh 3 orang ini disuruh masang kolom. Buat masang kolom tuh kayak gimana ya? kolom cor. Oh, berarti yang cakar ayam itu? Ya misalkan nih cakar ayam rata kayak gini Mas. Nah, yang berdiri gini yang buat saka gitu loh. Ya. Nah, yang buat masang gitu. Awalan berarti. Awalan. Cuman yang saya agak gimana ya maunya, kok kayak orang posisinya itu udah naik gitu loh Mas. Yang dipasang lagi itu apa gitu. Kolomnya ini udah naik gitu. Posisinya udah dipasang. Cuman nih teman saya nih yang 3 disuruh pasang, katanya di sana. Padahal udah dibegisting tuh. Oh, berarti itu sebenarnya udah clear. Udah clear. Tapi sama mandor disuruh masuk lagi. Disuruh masuk lagi. Terus? Nah, habis itu tuh
Saya otomatis kan tanya ke teman saya nih, bro, kok itu disuruh pasang lagi, emang ada yang kurang ya? Nggak tahu tuh, teman saya yang jawab tuh, nggak tahu. Nah kemarin bukannya udah fix, saya bilang kayak gitu, maunya udah selesai gitu. Ya saya pikirnya kan, ya gimana ya, udah selesai, disuruh dicek lagi gitu. Otomatis kan bicara sendiri lah di hati apa gimana kan, pasti Penasaran. iya gitu. Udah selesai tapi kok malah disuruh dibikin lagi gitu kan. Saya kan tanda tanya, maunya saya, ya saya memang maunya kan belum pengalaman gitu. Saya bukan tukang apalah ini gitu. Saya masih bawah lah istilahnya. Tapi kan saya maunya ngeliat gitu loh, maunya ngeliat dalam artian, oh yang lain udah pada berdiri kayak gini, udah bener contohnya kayak gini kok disuruh pasang lagi gitu, apa yang kurang gitu kan. Nah itu teman saya yang 3 tuh masuk. Awalnya tuh mau 5 nih mas, Sama masnya. Mas William termasuk sama saya. teman mas satu lagi. Iya, Nah, mau 5. Cuman teman saya ini ada alasan gitu. Itu bisanya belum dibikin pak, bilang kayak gitu. Tapi nih yang dibikin sama teman saya, ya sama-sama udah selesai juga mas. Saya mikirnya ini malah udah punya firasat gitu kan. Yang Yang teman saya ini, oh ya, makanya dia alasan yang ini belum alasan. begini. Iya. Ya, saya kan orang ikut temen ya, saya mah yang ikut aja gitu kan, mau ditaruh mana, yang penting kan bunyinya saya kerja gitu, dapat uang gitu. Nah pas itu ada tuh, habis maghrib kalau nggak salah, habis maghrib apa sebelum maghrib tuh mas, mesin kan harusnya otomatis, ya orang kalau kita sendiri orang Islam nih, Ya. otomatis kan hormatin lah kalau ada Ya. azan gitu, Istirahat dulu lah. istirahat, ya entah itu makan, entah itu sholat, entah itu yang ngapain nih, yang penting istirahat ngormatin azan gitu kan. Yang saya curiganya tuh posisi azan, mesin dari genset, terus alat berat, terus sama apa namanya tuh, molen, mesin molen yang biasa buat ngecor, Ya. bunyi semua mas. Oh berarti pas ada kala itu berarti aktivitas ya mas ya. Aktivitas. Nah masnya ikut. Ya saya ikut otomatis, orang saya, temen saya juga masih kerja gitu kan, masa Oh. saya ya sendirian kan, saya juga Ini nggak enak. posisinya berarti masih sama ya mas. Mas William sama teman masnya itu yang satu. Masih sama. Cuman posisinya itu saya udah dipisah gitu sama Ya itu teman saya berarti yang 3. masnya yang 2 orang itu Iya. di tempat kayu, Iya. yang 3 orang berarti masih di dalam Masih itu. di dalam. Terus Nah, pas saya lagi bikin begisting tuh, saya lihat apa namanya, truk molen tuh jalan ke lubang yang dikerjain sama teman saya. Nah, saya kan mikirnya, oh ada itu kan pastinya naik gitu kan. oh iya. Orangnya pasti naik gitu. Oh ya, mana ada sih mas orang yang misalkan di bawah ada truk mau ngecor masih di bawah, kan nggak ada gitu kan. Iya. Nah cuman kan saya panggil teman saya yang di dekat saya nggak dengar, harus teriak-teriak gitu kan. Ya otomatis kan saya, loh kok masa habis maghrib kayak gini malah apa namanya, mesin pada aktivitas Aduh. semua, mana keras banget gitu kan. Ya kalau misalkan di luar proyek mungkin masih kedengeran, cuman kan di dalam kita posisinya deket sama apa kerjaan tuh yang mau dicor, sama mesin-mesin juga masih berdekatan gitu. Makanya kalau misalkan nih saya sama masnya ngobrol kayak ini kan kedengeran. Kalau pas waktu itu nggak kedengeran sama sekali, harus Oh berarti dibikin bising gitu ya? iya dibikin bising. Nah, saya sama teman saya itu yang bukannya tadi apa namanya yang dikerjain sama teman-teman kita tadi, saya bilang kayak gitu ke teman saya, nggak tahu lah, yang penting jangan kita kelar dulu, kata teman saya nih yang Satu saya ini, ikut, iya ya. yang saya ikut, beneran nih gak apa, saya bilang kayak gitu kan. Nah pas udah itu ngecor tuh mbak, nah, saya kan mikirnya otomatis, oh udah naik gitu kan, ya maunya kan saya beda jauh gitu, kalau misalkan saya lagi kerja jalan-jalan ke sana ke sini kan dilihatnya juga nggak enak gitu kan, orang kerja kan masa kayak gitu. Nah terus pas udah selesai tuh kisaran jam 9:30 10 kan selesai tuh, selesai kita istirahat, mandilah. Cuman saya liatin dari sekian banyak orang,
termasuk saya sendiri sama teman saya, yang 3 orang ini nggak kelihatan gitu. Nah pas malamnya tuh mau tidur, pada masuk, otomatis kan saya sama teman saya kan ya istirahat gitu kan, orang siangnya kerja capek gitu, istirahat. Pas mau tidur tuh, ini orang kok nggak balik-balik gitu kan. Nah, teman saya udah tidur duluan, udah KO, udah duluan. Saya bangunin, yang 3 kemana gitu, kok nggak balik-balik gitu kan. Yang bener lu, bilang kayak gitu temanku. Yang bener lu. Nah kalau ngapain gue bohong, kalau misalkan gue bohong ngapain gue bangunin lu. Dia kan bilang kayak gitu, maunya Awan bilang kayak gitu lah ke teman gue. Cuman yang saya pikir tuh, ini nggak balik-balik tapi tasnya ada gitu. Nah pas saya tahu-taunya itu tuh tengah malam, posisi hari ketiga tuh, saya udah pikirannya udah kemana-mana. Terus terang aja saya udah pengen pulang mas, cuman ya gimana, uang nggak pegang. Maunya istilahnya rokok aja kan, kalau misalnya di situ kan sistemnya bon, bayaran kontan, bayar gitu, Cash ya. ya cash. Tapi kan saya belum punya uang gitu. Nah pas malam ketiganya itu saya tidur kan, cuman kan kalau misalkan saya tidur tuh nggak, ya pasti setiap jam berapa gitu tuh pastinya kebangun gitu, entah itu buang hajat lah apalah, pasti ya emot lah istilahnya gitu. Saya samar-samar denger, ini jangan sampai nih 2 orang ini tahu nih temennya di Oh itu siapa yang bilang Mas Firan? itu yang sebelah. Oh Menurut berarti mandor. dari sekitar 20 orangan itu Iya. yang pada cerita. Iya. Iya terus lanjut. Nah otomatis kan saya dengar kayak gitu, sama-sama posisi saya masih bangun tidur kan, saya masih ibaratnya masih belum, ya contoh ya belum kumpul nyawanya lah gitu, masih maunya masih ngantuk gitu kan. Saya mau bangun tapi kayak dengar kayak gitu, otomatis kan saya wah ini harus bangun nih gitu. Bangun, saya dengerin 2 orang jangan sampai tahu nih, kalau misalkan tahu. Ada tuh yang saya denger banget itu orang ngomong. Ada tuh Mas yang ngomong kalau sampai ini masuk. Iya ada yang ngomong Oh. kayak gitu. Nah pas udah itu saya dengerin lagi, wah ini udah nggak beres nih. Besoknya dari semua orang termasuk, terkecuali loh ya, terkecuali saya sama teman saya itu, semuanya tuh responnya ke saya sama teman saya itu beda. Dari segi bedanya tuh segi omongan, perilaku, sama contoh. Kalau misalnya nyuruh tuh kayak gimana ya, ngomongnya lu ngerjain di sana dah gitu, kayak bentak lah, itulah gitu. Jadi olah-olah tuh kayak nggak suka lah sama kehadiran saya di situ, kerja saya di situ gitu. Padahal posisi saya nggak buat salah apa-apa. Terus juga maunya, pikiran saya juga udah kecampur aduk lah sama itu. Nah pas hari ketiganya itu, hari keempat maaf, saya mimpi tuh, lu kenapa nggak nolongin gua gitu. Oh mimpi didatengin temennya yang 3 itu. Yang 3. Apa salah satunya Mas? Salah satunya. Oh saya. Terus? Salah satunya, lu kenapa nggak nolongin gua gitu. Cuman saya ingat saya tuh dia bilang, kenapa lu nggak nolongin gua di Gimana? Kenapa lu nggak nolongin gua gitu? Sedangkan gua nih udah di sini nih, di sini di bawah. Kenapa lu nggak nolongin gua pas itu? Padahal lu lihat gua gitu. Ya otomatis kan saya bangun kan, lihat apa maunya mimpi kayak gitu. Itu kayak nyata banget mas, terus terang aja. Sampai saya tuh 2 hari sebelum saya pulang itu udah maunya, udah nggak tenang lah istilahnya. Mau makan aja udah masih kebayang-bayang. Saya belum cerita nih sama teman saya, cuman saya doang yang maunya, yang ngerasa gitu, Yang dimimpiin. iya. Nah saya cerita tuh kedua kalinya saya didatengin sama teman saya, tapi yang satunya lagi beda orang ini. Lu kenapa nggak nolongin gua? Sama ya. Sama, lu kenapa nggak nolongin gua gitu, sedangkan lu lihat gua gitu. Otomatis kan saya, lah ini udah nggak beres nih. Akhirnya gue cerita nih sama teman saya, cerita ke teman saya,
bro nih udah nggak beres nih, aku bilang kayak gitu kan. Nah otomatis kan teman saya ini tanya gitu kan ke mandornya, ini orang tiga kemana gitu. Waktu itu inget banget jam 12 baru habis selesai makan kan, pada ngumpul tuh di warung makan lah, warung makan warteg gitu yang tempat biasa bonbonan, entah ambil rokok, pulsa dan segala macam. Terus terang aja kerja itu nggak boleh keluar mas. Nah anehnya tuh pas saya tanya teman saya malah dikasihnya amplop gitu, lu diem jangan bilang siapa-siapa gitu. Ya saya nggak tahu tuh teman saya dikasih amplop. Ya mas saya diem aja, orang tanya misalkan saya di sini, teman saya ya agak jauhan lagi sama misalkan 10 meter 15 meter, dia tanya malahnya dikasih amplop. Sebentar. Itu Mas Viren dikasih amplop sama temennya Mas Viren itu, atau mandornya yang ngasih ke temennya Mas Viren itu? Mandornya ngasih ke teman saya mas. Oh, Mas Viren liatin dari jauhan. Iya dari jauh, soalnya kan saya bukan dalam artian saya bukan siapa-siapa di situ. Saya pendatang gitu, istilahnya tuh saya ngikut gitu loh. Tanya malah dikasih amplop, otomatis kan teman saya tanya nih, ini amplop apaan, lu diem gitu. Sama mandornya nih. Iya, ya kalau misalkan lu diemnya pakai aja, ya misalkan kayak misalkan lu diem aja dah gitu. Yang open sambil ngebentak mas waktu itu. Oh, lu diem lu. Nih, tapi lu tutup mulut gitu. Temen lu udah di sono, bilang kayak gitu. Nah, saya kan yang lihat dari jauhan kan otomatis dengar kan orang ngebentak-bentak kayak gitu. Di sononya tuh di mana gitu. Nah, teman saya kan otomatis nih tanyanya gini. Ya di sana di mana Pak? Gitu. Ini teman saya loh gitu, bilang kayak gitu. Ya semalam yang di segampang itu loh kayak gitu. Yang pas saya tangkap itu gampang itu kayak gitu. Terus terang aja saya langsung lari tuh ke bedeng. Saya lari, saya beres-beres tuh kan. Saya beres-beres. Teman saya juga ngejar, lu mau kemana? Gue mau pulang. Lu pulang pakai apa? Bodoh amat, yang penting lu keluar dari sini. Gue bilang kayak gitu. Ya, aku bilang kayak gitu ke temen gue. Ke temanku. Yang penting aku keluar dari sini. Lu denger tadi. Lu coba dah, maksudnya kalau lu ngomong tuh agak apa? Yang agak masuk logika dikit. Lu bilang ke gue, dengar orang tadi dia mondornya ngebentak-bentak kok. Aku bilang kayak gitu ke temenku. Terus temenku, lu beneran mau balik? Sekarang gini, bro, bukan dalam artian aku mau lepas tanggung jawab atau gimana. Gue terus terang aja, makasih yang sebesar-besarnya udah dikasih kerjaan nih. Cuman kalau misalkan apa namanya dalam akhirnya kayak gini nih, maunya ujung-ujungnya kayak gini nih mah, ya setornya apa ya, siapa sih yang mau gitu. Kita ngerantau jauh dari orang tua, dari keluarga gitu, sanak saudara lah istilahnya, buat nyari rezeki, tapi di perantauan kayak gitu. Itu ya mungkin sebagian orang ya ngerasain gitulah kerasnya di perantauan kayak gimana. Entah itu enak, entah itu nggak enaknya, ya pasti kalian lebih maunya lebih tahu lah. Saya kan masih anak kemarin gitu, pengalamannya juga masih belum jauh-jauh teman-teman yang lain gitu kan mas. Nah saya udah maunya udah buntu, waktu itu saya udah buntu, udah nggak mikir, yang penting saya pulang. Entah itu saya pulangnya jalan kaki, entah apa. Nah terus nggak lama mandornya tuh sama ya istilahnya kayak tukang-tukangnya dia lah, 3 orang berempat sama mandornya tuh ngedateng sambil ngancam ke saya. Waktu itu ya emang saya dikasih uang. Berapa itu Mas Viren? Kalau nominal pasnya saya nggak tahu, cuman saya dikasih amplop sama kayak teman saya. Ya tebel lah istilahnya. Ada itu 10 juta? Kayaknya lebih. Oh lebih? Lebih. Saya diancamnya gini, kalau misalkan lu buka suara entah ke orang tua lu, entah ke temen lu hati-hati gue cari. Oh diancam? Diancam. Saya juga nggak mau terima uang yang ibaratnya ngorbanin nyawa orang gitu. Oh berarti nggak diterima ya Mas? Nggak diterima. Cuman saya maksudnya minta kompensasi jasa saya lah istilahnya. Oh itu hasil kerjanya? Iya hasil bayaran kerja. Itu mohon maaf,
temennya Mas Firen yang satu itu lagi itu amplopnya diterima atau enggak ya? sama. Oh, enggak diterima juga. Nggak diterima. Oh, iya. Masalahnya dia juga ibaratnya mikir lah mas, Oh, iya, maunya mikir masih ibaratnya masih temen juga, Manusiawi ya. manusiawi. Kalau misalkan terima ya dia nggak tahu jalan pikirannya gimana, entah apa yang dipikirin ya. Kalau misalkan diterima ya udah itu urusan dia gitu kan. Yang penting saya keluar dari situ. Tapi untungnya enggak diterima semua. Nggak diterima. Yang penting saya minta uang hasil kerja saya gitu. Kenapa saya keluar juga ya gimana ya mas, susah lah istilahnya pas itu. Terus bayaran saya minta bayaran juga besok mulu gitu. Akhirnya tuh saya langsung ke bosnya pas itu sama temen-temen. Bos, saya mau maaf, saya mau minta bayaran saya yang hari sekian gitu, istilahnya hari kerja saya lah. Nah emang nggak dikasih sama mandornya, katanya besok mulu dari atasannya gitu kan. Saya bilang ya terus terang aja sama bosnya gitu. Terus dikasih 800.000 mas. Nah singkat cerita saya udah pasrah lah ibaratnya. Saya cuman ya kalau misalkan gimana ya, kalau misalkan saya ngerantau akhirnya kayak gini ya gimana gitu, maunya kan orang biasa juga masih ibaratnya masih ngarepin gitu kan, ngarepin pulang gitu. Terus saya udah pasrah lah di situ, sama teman saya juga udahlah, udah di sini aja. Cuman saya di hati saya tuh masih kok aku pengen pulang kayak gitu. Terus pas malam sekitar jam setengah 8 jam 7 saya nekat tuh langsung bawa tas. Posisinya masih kerja lah seperti biasa gitu kan, kerja masih pada sibuk semuanya. Sapam ya gimana? Sapam waktu itu posisi masih yang jaga masih gantian mas, bukan dua. Auto shift kayak gitu ya? Iya, jelas kayak gitu. Masih 1-2 gitulah. Saya izin nih, Pak, saya mau pulang ada acara mendadak. Loh kok mendadak gitu kan? Ya saya dari kemarin mau pulang nggak bisa kayak gitu. Terus gimana, udah bilang ke bosnya? Saya bilang udah aja mas. Oh, ngebohongin ya berarti. Ya kalau nggak ngebohongin nggak bisa Ya, keluar, nggak bisa pulang ya. Iya. Saya Terus? bilang maunya, lama nggak nih? Enggak, paling sehari 2 hari. Terus terang aja saya dikasih izin, pas buat terbang saya lari mas. Lari selari-larinya sampai Takut dikejar ya? takut dikejar, terus terang aja. Lari sampai saya maunya nemu jalan yang rame lah. Itu baru saya istirahat. Duduk. Saya udah nggak, terus terang aja saya minta maaf nih sama teman saya nih yang bawa. Saya tinggal. Oh, temennya ditinggal. Saya tinggal. Cuman kan saya udah bilang, gue mau pulang. Mau nggak mau. Ya terus terang aja gini mas, gue juga maunya aku gimana ya, belum kenal banget ini sama temanku ini. Saya pas udah keluar ya udah rasanya itu udah kayak bebas lah, istilahnya kayak abis keluar Plong gitu penjara. ya? Iya kayak abis keluar penjara. Rasanya udah aduh enak nih. Itu udah, saya udah lemes, pikirannya udah kemana-mana gitu. Ya kerja dua baru nggak ada 1 bulan pulang bawa duit segitu. Ya saya ya meratapi nasib lah istilahnya masih pinggir jalan. Ya terus ya udah keluar, ya pulang, ya nyesel, dibilang nyeselnya ya kayak gitu, ninggalin temen. Bukan dalam artian saya nggak setia kawan aja, saya mikir saya di apa sendiri aja belum tentu keluarnya itu selamat gitu loh. Ya buat pengalaman ya kayak gitu loh mas. Akhirnya pulang nih. Akhirnya pulang Nyampe rumah. udaranya Tapi nggak cerita nih sama orang rumah nih kalau ada kejadian yang di proyek yang seperti itu, untuk tumbal proyek itu nggak cerita sama orang rumah. saya nggak cerita. Ada rasa-rasa trauma nggak Mas Firen ini? Jujur sampai sekarang masih trauma. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang Dari masih 2016 sampai sekarang ya? Iya. Terus yang mau saya tanyakan ini Mas Firen ya, temennya itu kabarnya sekarang kayak gimana Mas? Yang satu itu? saya jujur aja nggak tahu. Oh nggak tahu sampai sekarang pun Sampai nggak tahu. sekarang nggak tahu. Pokoknya berarti saya lepas waktu itu udah bener-bener panik, takut ya? ya istilahnya kayak gitu lah mas, maunya lihat kayak gitu di depan mata, siapa sih yang nggak takut gitu. Otomatis terus ketambahan ada omongan kayak gitu, entah. Ini ada lagi pertanyaan nih Mas Firen nih.
berarti Mas Firen kan 5 orang nih ya, Iya. ibaratnya ini geng-gengan ya, Iya. 5 orang itu. Sisanya yang 20-an orang itu berarti udah merencanakan atau kayak gimana Mas Firen ini? Mungkin dibilang merencanakan ya mungkin udah. Karena kan itu otomatis yang ngecor, terus yang berisik-berisik itu kan kayak udah di-setting gitu kan Ya ya? iya, makanya saya bilang kalau udah dibilang rencananya kayaknya mungkin udah dibilang. Saya juga nggak tahu gitu. Istilahnya posisi kejadian itu ya udah settingannya udah kayak gitu. Iya, yang saya herankan itu kok itu yang orang-orang itu kok malah ngebiarin gitu, nggak nolongin gitu Nah, kan. saya juga mikirnya sampai situ. Otomatis kan kayak udah direncanakan gitu ya. Ya ini sih mohon maaf ya, Bro. Ya takutnya juga kita nggak boleh seuzon juga ya. Mas. makanya. Cuman yang pasti ini mandornya ini berarti ya, yang Iya. dari mandornya ini yang nyuruh-nyuruh kayak gitu ya, Mas Firen ya. Iya. Ya, begitulah teman-teman jaringan misteri ya, cerita dari Mas Firen ini ya, cukup menegangkan ya. Mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman seprofesi Mas Firen. Ya tetap semangat lah teman-teman lah ya, yang namanya rezeki itu udah ada yang ngatur. Kalau misalkan capek ya jangan dipaksa, kerja ya sewajarnya aja lah, maunya rezeki udah ada yang ngatur gitu kan. Kalau misalkan kesehatan ya tetap nomor satu, keselamatan nomor satu. Kalau misalkan udah berkeluarga ya ingat keluarga di rumah pasti menunggu pulangnya, entah itu wujud orangnya, wujud uangnya gitu kan. Oh ya, mengharap kehadirannya. Iya, itu yang utama kan kayak gitu. Yang penting semangat lah, jangan sampai menyerah. Kita kan sama-sama nyari rezeki, insya Allah ya semoga dilindungi lah sama yang di atas. Udah gitu aja. Oke, baik. Sobat jaringan misteri, kisah dari Mas Firen ini ya. Untuk Mas Firen ini katanya masih ada cerita-cerita lagi, yaitu ya mohon maaf kan itu pakai cincin itu ada sejarahnya nggak Mas Firen? Kalau ini ya mungkin lain waktu lah. Mas. Oh, lain waktu ya. Iya. Oke, 100 like ya teman-teman sobat jaringan misteri. 100 like, kita undang Mas Firen lagi di jaringan misteri. Oke, begitulah kisah Mas Firen. Semoga bermanfaat. Ambil baiknya, buang buruknya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.